before creation, God in the salvation. The Lord who made us and knows our soul, cold and salt motion, the love of His salvation, water and the Spirit, Gate of tabernacle, soft the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His work, the love of His salvation, body and death He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat love, His perfect salvation. Oh. Sun comes up, it's a new day coming. We come to sing a song together, whatever may pass and whatever may before me. Let my heart sing when the evening comes. Let the Lord of my soul, blessed His holy name. Love never before, and worship your holy name.
Kalau kita menceritakan tentang bagaimana kita dilahirkan kembali, tidak ada manusia yang membantah kebenaran itu. Mereka berkata bahwa kita benar. Kita menerima kesaksian manusia. Tetapi bagian itu juga berkata, kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah. Ayat itu berkata bahwa kesaksian Allah adalah anaknya. Benar? Kesaksian apa yang diberikan anaknya? Bukti bahwa Allah menyelamatkan kita adalah Yesus datang dengan roh, Ia datang dengan air penebusan, dan Ia datang dengan darah di kayu salib. Dan Tuhan menyaksikan bahwa itulah cara Ia menyelamatkan kita, dan kita adalah umat-Nya karena percaya kepada kebenaran itu. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Bagian itu mengatakan kepada kita dengan tepat mengenai siapakah orang yang diselamatkan. Dikatakan bahwa orang yang percaya kepada anak Allah mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Apakah Anda mempunyai kesaksian itu di dalam hati Anda? Kesaksian itu berada di dalam diri Anda dan saya. Tuhan turun ke bumi demi kita. Ia datang di dalam daging melalui tubuh Maria. Ketika berusia 30 tahun, Ia dibaptis untuk menanggung segala dosa kita. Dan akibat dosa kita, Ia menjalani hukuman di kayu salib. Ia dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga untuk mengaruniakan kehidupan yang kekal. Demikianlah Yesus menyelamatkan kita. Apa yang akan terjadi kalau Ia tidak bangkit? Bagaimana Ia bersaksi bagi kita dari dalam kubur? Itulah sebabnya Ia menjadi juru selamat saya. Itulah yang kita percaya. Dan seperti yang dikatakannya, Ia menyelamatkan kita melalui baptisan dan darahnya. Dan karena kita percaya, Anda dan saya diselamatkan. Kesaksian itu ada di dalam saya dan di dalam Anda. Benar? Manusia yang dibebaskan tidak pernah mengabaikan air baptisannya. Kita tidak pernah menghilangkan hal-hal yang dilakukannya untuk menyelamatkan kita. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Kita tidak pernah menyangkal bahwa Yesus menanggung segala dosa kita di sungai Yordan ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Manusia yang dibebaskan tidak pernah menyangkal air baptisan Yesus. Manusia yang percaya namun tidak dibebaskan terus menyangkali baptisan Yesus. Siapa yang membuat Allah sebagai pendusta? Orang yang tidak percaya kepada baptisan Yesus. Betapa tepatnya ketika Rasul Yohanes berkata, barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Kalau Rasul Yohanes hidup di sini dan sekarang, apa yang dikatakannya kepada kita, orang Kristen? Dia akan bertanya, apakah Yesus menanggung segala dosa kita ketika dibaptis? Tidakkah Yohanes Pembaptis juga bersaksi bahwa Yesus menebus kita dengan baptisannya? Tidakkah dosa Anda ditanggungkan kepada kepala Yesus dan tidakkah Ia memikul dosamu ketika Ia aku baptiskan? Dia akan bersaksi bahwa Yesus dibaptis untuk menyelamatkan Anda. 1 Yohanes 1 ayat 29, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 8. Manusia yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada segala karyanya untuk menyelamatkan kita, membuat dia menjadi pendusta. Ketika kita berkata bahwa Yesus menanggung dosa kita ketika kita percayai. Apakah Anda semua juga berkata seperti itu? Manusia yang tidak percaya dengan tepat tentang Injil penebusan. Banyak manusia tidak ingin percaya kepada hal yang telah dilakukan Tuhan bagi kita.
atau kenyataan bahwa Yesus Kristus datang dengan menjadi pendusta. Yesus datang ke Sungai Yordan dan dengan itu atau dengan dibaptis menggenapkan seluruh kehendak Allah atau menanggung dosa dunia. Orang yang tidak benar menyangkali baptisan Yesus dan kekudusannya. Apa yang disangkal setan dan iblis? Baptisan Yesus dan kekudusannya. Orang yang percaya kepada anaknya mempunyai kesaksian di dalamnya. Orang yang dibebaskan percaya bahwa dosanya ditanggungkan kepada Yesus ketika dia dibaptis dan bahwa dia dibebaskan dengan air dan darah Yesus. Dia percaya bahwa Yesus dilahirkan di dunia ini melalui rahim Maria. Dia dibaptis di Sungai Yordan sebelum mati di kayu salib. Dia mati dan dibangkitkan kembali. Orang-orang benar memiliki kesaksian. Bukti keselamatan kita berada di dalam iman kepada Yesus yang datang dengan air, darah, dan roh. Kesaksian itu ada di dalam diri Anda. Memiliki kesaksian di dalam diri Anda. Saya katakan kepada Anda, bukan keselamatan kalau tidak ada kesaksian, bukti keselamatan yang ada di dalam Anda. Rasul Yohanes berkata, barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. 1 Yohanes 5 ayat 10. Apakah orang bisa memiliki kesaksian dengan percaya hanya kepada darahnya di kayu salib? Atau hanya percaya kepada air dan tidak percaya kepada darah? Anda harus percaya kepada semuanya untuk diterima oleh Allah. Hanya dengan cara itu, Yesus akan memberi kesaksian bahwa engkau diselamatkan. Apakah Anda berkata bahwa Anda akan mempunyai kesaksian kalau percaya kepada hanya dua unsur saja? Itu yang dinamakan percaya Allah sekehendak hati Anda. Dan dalam hal itu maka Anda bersaksi untuk diri sendiri. Ada banyak orang yang demikian. Di dunia ada banyak orang yang percaya hanya dua dari ketiga unsur yang ada. Mereka bersaksi bahwa mereka telah diselamatkan dan mengarang buku tentang itu. Betapa hebatnya tulisan mereka. Mereka menyebut dirinya kaum Injili. Mereka tidak hanya merasa sebagai Injili, tetapi juga yang rohani. Mereka tidak percaya air, namun masih berbicara tentang keselamatan. Mereka dapat terdengar masuk akal, tetapi mereka tidak mempunyai kesaksian Allah. Semuanya hanya hipotesa. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu sebagai keselamatan? Hanya manusia yang percaya Yesus, yang datang dengan roh, air, dan darah, yang mempunyai kesaksian Allah dan manusia. Rasul Paulus mengatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Setan senang ketika manusia percaya hanya kepada darah Yesus. Oh, orang bodoh. Kamu aku bohongi. Haha. Banyak orang percaya bahwa ketika mereka memuji-muji darah Yesus, setan pergi. Mereka berpikir bahwa setan takut salib. Setan hanya berpura-pura. Kita tidak boleh dibohongi. Ketika iblis memasuki seseorang, orang itu bisa menjadi gila dan mulutnya berbusa. Itu bukan hal yang sulit untuk iblis. Iblis memiliki kuasa untuk membuat manusia melakukan apa saja. Iblis hanya harus berpikir sedikit. Tuhan memberi kepada iblis semua kuasa kecuali untuk membunuh. Iblis dapat membuat manusia gemetar seperti daun, berteriak dan berbusa mulutnya. Ketika hal itu terjadi, orang percaya berseru, "Pergilah dalam nama Yesus, pergilah." Dan ketika orang itu sadar kembali dan kembali normal, mereka berkata bahwa itulah kuasa darah Yesus. Tetapi itu bukan kuasa darahnya.
Itu hanya pertunjukan yang dilakukan iblis. Setan dan iblis sangat takut kepada orang yang percaya Yesus, yang membasuh kita hingga bersih dengan baptisannya dan yang menanggung hukuman bagi kita dengan darahnya dan dibangkitkan pada hari ketiga. Setan akan tidak dekat-dekat kepada kesaksian baptisan Yesus dan keselamatan dari darahnya. Sebagaimana Anda ketahui, imam-imam Katolik kadang-kadang mengusir setan. Kita melihat itu di dalam film-film. Di dalam film The Omen, seseorang imam memegang salib dan menggoyang-goyangkan salib itu, namun imam itu mati. Seseorang yang dilahirkan kembali tidak akan dikalahkan seperti itu. Dia akan berbicara tentang darah dan air Yesus. Ketika iblis mencoba menyiksa dia akan bertanya kepada iblis itu, "Tahukah engkau bahwa Yesus menanggung segala dosaku?" Ketika itu, iblis tersebut akan melarikan diri. Iblis tidak suka berada di dekat manusia yang dilahirkan kembali. Kalau manusia yang dilahirkan kembali hanya duduk saja di suatu tempat, iblis akan menyingkir. Dikatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada Allah membuat dia menjadi pendusta. Mereka tidak percaya kepada kesaksian anaknya, kesaksian air dan darah. Apa saksi dari anak Allah? Baptisannya, darahnya, dan roh. Apa saksi dari anak Allah? Saksi itu adalah bahwa dia datang dengan roh dan menanggung dosa kita dengan air. Dia menanggung segala dosa dunia dalam dirinya dan mencurahkan darah di kayu salib demi kita. Itulah penebusan air, darah, dan roh, bukan? Manusia berdusta di hadapan Tuhan karena tidak percaya Injil air dan darah, ajaran penebusan. Kepercayaan mereka palsu, dan mereka menyebarkan kebohongan itu. Mari kita kembali ke 1 Yohanes 5 ayat 11 berkata, "Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya." Ayat itu mengatakan kepada kita bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal dan hidup itu berada di dalam manusia yang menerimanya. Hidup itu juga ada di dalam anaknya. Orang yang menerima hidup yang kekal adalah orang yang dibebaskan karena percaya baptisan Yesus dan darahnya. Manusia yang dibebaskan menerima hidup yang kekal dan hidup untuk selama-lamanya. Sudahkah Anda menerima hidup yang kekal? Di dalam ayat ke-12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada yang dilakukan anak di bumi, bahwa ia dibaptis dan mati di kayu salib dan kebangkitannya, memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi manusia yang mengabaikan satu pun di antara ketiga hal itu tidak memiliki kehidupan dan juga tidak dibebaskan. Rasul Yohanes membedakan umat Tuhan dengan berdasarkan kepada kepercayaan mereka kepada hal yang dilakukan Yesus, air, darah, dan roh. Ketiga hal itu yang membuktikan kepada kita apakah seseorang memiliki firman di dalam dirinya atau tidak. Ia mengidentifikasikan manusia yang sudah ditebus dengan kepercayaan mereka kepada air baptisan Yesus, darahnya, dan roh. Manusia yang tidak dilahirkan kembali tidak bisa membedakan antara domba dan kambing. Siapakah dapat membedakan antara mereka yang dibebaskan dan mereka yang tidak? Orang yang sudah dilahirkan kembali. Rasul Yohanes secara jelas mengidentifikasikan orang-orang benar yang sudah ditebus. Rasul Paulus juga bisa. Bagaimana hamba Tuhan membedakan antara domba dan kambing? Bagaimana mereka membedakan antara hamba Tuhan yang setia dengan yang hanya berpura-pura? Orang yang sudah ditebus dengan percaya air dan darah Yesus menerima kuasa untuk membedakannya. Meskipun orang itu adalah pendeta, pengabar Injil, atau anggota pengurus gereja, kalau tidak dapat mengenali orang-orang yang sudah ditebus, kalau tidak dapat membedakan antara domba dan kambing, dia sendiri belum dibebaskan dan dia tidak memiliki kehidupan di dalam dirinya.
Tetapi orang yang sudah sungguh-sungguh dibebaskan dapat membedakan. Manusia yang tidak mempunyai kehidupan di dalam dirinya tidak bisa melihat perbedaannya dan juga tidak bisa mengenal itu. Hal itu seperti yang membedakan warna di dalam kegelapan. Warna hijau adalah hijau dan warna putih adalah putih. Ketika Anda menutup mata, Anda tidak akan bisa melihat dan juga tidak bisa mengenal warna. Tetapi orang yang membuka matanya dapat membedakan sedikit saja perbedaan warna. Mereka dapat mengatakan mana yang warna hijau dan mana yang putih. Demikian juga, ada perbedaan yang jelas antara manusia yang ditebus dengan yang tidak. Kita harus mengabarkan Injil penebusan, Injil air, darah, dan roh. Kita harus bangkit dan menjadi terang. Ketika kita mengumpulkan orang di sekitar kita untuk memberitakan iman kita, kita tidak berkata-kata dengan perkataan manusia. Di dalam Alkitab, 1 Yohanes 5 menjelaskan arti kebenaran itu. Kita harus menjelaskan kebenaran itu satu demi satu agar tidak membingungkan. Firman yang kita beritakan, yaitu firman air, darah, dan roh, Yesus adalah terang keselamatan. Kalau kita membuat air Yesus dikenal orang, berarti kita sedang menjadi terang yang gemilang. Kalau kita membuat darah Yesus dikenal orang, berarti kita sedang menjadi terang yang gemilang. Kita harus menjelaskan dengan baik, agar tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengetahui kebenaran itu. Kalau manusia yang dibebaskan tidak bangkit dan tidak menjadi terang, banyak manusia akan mati tanpa penebusan dan Tuhan akan tidak senang. Ia menyebut kita sebagai pelayan yang malas. Kita harus memberitakan Injil air dan darah Yesus. Alasan mengapa saya mengulanginya berkali-kali adalah karena baptisan Yesus sangat penting untuk keselamatan kita. Ketika kita berbicara dengan anak-anak, kita harus berulang kali menjelaskan itu sambil memeriksa setiap pokok, sehingga kita yakin bahwa mereka benar-benar The sun comes out in a new day coming in. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, that my heart sings when the evening comes. Oh, the sun comes out. It's a new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Oh, let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name.
Saat ini suatu enggak hikah Pahikutan akibat cengih tentang bisa dihidupkan. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Kita masih terus melakukan dosa bahkan setelah kita dilahirkan kembali. Namun, daripada menaikkan doa pertobatan dan berkata kepada Allah, Bapa, saya sudah melakukan dosa ini, ampunilah saya. Dengan iman kepada Injil air dan roh, sekarang kita bisa membuat pengakuan iman yang benar demikian. Allah, saya begitu lemah sehingga saya sudah melakukan banyak dosa. Tetapi syukur kepadamu, Bapa, karena ketika seseorang seperti saya seharusnya mati, anakmu datang ke dunia, menanggung segala dosa saya dengan dibaptiskan, mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu menjadi juru selamat saya yang sempurna. Tuhan, saya percaya bahwa Engkau sudah sepenuhnya membasuhkan segala dosa saya dengan Injil air dan roh, dan saya mengucapkan syukur akan hal ini. Meski saya lemah, penggenapan-Mu begitu sempurna sehingga Engkau sudah membuat saya selamanya menjadi orang benar dengan tanpa dosa. Saya begitu berterima kasih karena Engkau memberikan Injil air dan roh dan menerima saya menjadi anak-Mu. Meski mereka yang sudah dilahirkan kembali dari Injil air dan roh masih melakukan dosa, mereka bisa membuat pengakuan iman yang benar seperti itu, dan dengan kekuatan yang dibaharui, mereka masih bisa mengikuti Tuhan dengan hati nurani yang bersih. 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Bisakah sekarang Anda memahami mengapa Yesus Kristus datang ke dunia dan mengapa Ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis sebelum disalibkan? Tuhan kita tidak hanya menyelamatkan kita dalam perkataan. Dalam tindakan nyata, Ia menghapuskan segala dosa dunia melalui pelayanan Injil air dan rohnya. Demikianlah caranya sekali untuk selamanya. Tuhan membawa keselamatan kepada semua yang percaya kepada kebenaran Injil. Meski kita semua harus mati bagi dosa-dosa kita, Allah Bapa menyelamatkan kita sepenuhnya dari segala dosa kita dan membebaskan kita dari kebinasaan dengan mengutus anaknya ke dunia ini. Demikianlah Allah mengutus anaknya ke dunia ini karena Ia mengasihi kita. Dan Yesus kemudian memikul segala dosa dunia dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis sebagai wakil manusia, mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu menghapuskan segala dosa kita dengan adil, dengan sempurna menjadikan kita umat Allah. Anda jangan hanya percaya kepada darah Yesus di kayu salib saja, namun Anda harus memahami dan percaya bahwa sebelum mati di kayu salib, Yesus dengan adil sudah menanggung segala dosa Anda dan saya dengan terlebih dahulu dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah sebabnya Yesus mengatakan kepada Yohanes ketika ia mau dibaptiskan, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Matius pasal 3 ayat 15. Kita jangan hanya percaya kepada Yesus,
sebagai juru selamat tanpa memahami Injil air dan Roh dengan benar. Allah mengatakan bahwa Ia sangat mengasihi dunia ini sehingga Ia memberikan anak tunggalnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena kasihnya, Ia menghapuskan segala dosa dunia dengan mengutus anaknya. Karena itu, karya keselamatan yang sejati adalah kenyataan bahwa Yesus sudah menerima segala dosa manusia sekali untuk selama-lamanya dengan dibaptiskan oleh reaching out for your heart, you hold my life in your hand, draw me closer to you, you're not the limit in you, nothing compared to the best, where I can see you face to face, the morning is beginning true. Oh.